Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Urban Mystery. Di episode kali ini saya akan membacakan sebuah kiriman cerita yang dikirim langsung dari sahabat Urban, yaitu Mas Alif. Kejadian ini menceritakan tepatnya di Gunung Lawu. Langsung saja saya akan membacakan ceritanya. Kejadian ini sekitar tahun 2017. Waktu itu tim kami ada 9 orang melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Tapi ketika start pendakian, kami lewat jalur buru yang katanya dapat motong jalur sampai ke pos 2. Karena teman kami bisa berburu di situ, jadinya kami diarahin lewat situ. Nah, sebelum naik, kami diberitahu oleh si Mbah, kalau mau naik jangan bawa yang macem-macem gitulah. Jadi kita mulai pendakian itu jam 7 pagi. Tapi baru sekitar 30 menit ada salah satu teman kami trouble. Mukanya pucat, udah kayak mau pingsan, akhirnya berhenti sebentar. Dan setelah melakukan berbagai pertimbangan dan teman kami menyanggupi naik, akhirnya kami melanjutkan perjalanan kembali. Nah, dari perjalanan awal itu sudah terasa berat sekali rasanya. Akhirnya kami sampai di pos 2 sehabis zuhur. Padahal menurut estimasi seharusnya bisa memakan waktu yang lebih cepat dan enak. Entah kenapa memang berasa jadi lama sekali. Nah, singkat cerita, kita bersembilan itu bisa sakit kepala semuanya. Bahkan salah satu teman kita yang biasanya tidak pernah kenapa-napa, dalam artian yang selalu membackup kami, itu ikut sakit kepala. Setiap istirahat sakit kepalanya. Jadi target kita itu adalah Hargo Dalam untuk camp. Tapi kita sampai di pos 3 sudah sore, sekitar pukul 6 sorean. Pas sampai di pos 3, teman kita yang trouble itu sudah agak sehat. Dan dia jalan duluan ke pos 4. Cokro Suryo, apa tuh namanya. Nah, di situ ada kan shelter di pos 4. Teman saya itu nunggu di situ karena memang permintaan kita juga untuk dia jalan duluan biar nggak ngedrop lagi. Sedangkan saya dan yang lainnya sampai di pos 4 sudah jam setengah 8 malam. Nah, sampai di sana saya lihat teman saya yang lagi tidur pakai jaket. Sesampainya saya dan lainnya di pos 4 aman-aman aja. Kita lihat anak ini sudah sehat lagi. Tapi akhirnya kita putuskan untuk camp di pos 4 aja. Jam 9 malam semuanya sudah makan, sudah mengisi tenaga dan bersiap untuk istirahat. Setelah itu
sekitar jam 10 malam, anak ini sudah tidur duluan, tapi tiba-tiba kebangun. Posisinya tim sudah tidur, ada 2 orang teman saya sedang ambil air. Jadi yang masih berjaga di tenda cuma saya. Dalam kondisi terbangun itu, teman saya yang trouble dari awal ini sampai seperti orang kerasukan. Apa ya namanya kalau orang Jawa tuh ngerang-ngerang gitu. Ya pokoknya gitu dah. Kayak kesurupan gitu. Nah, pas dicek mukanya pucet banget. Di situ ternyata dia kena hypo. Akhirnya teman-teman yang lain kita bangunin buat bantu. Kita pakein thermal sama sleeping bag, nggak tahu berapa lapis. Terus dideketin ke api unggun ke dia. Pokoknya kita buat dia hangat. Nggak lama dia teriak kalau punggungnya kesakitan. Ada kali kejadian ini sampai 1 jam karena nggak tahu lagi gimana, kebetulan salah satu temen ada yang ngerti sama hal yang begitu. Cobain dong, minta tolong buat minta maaf, kali aja ini anak punya salah. Nah, terus teman yang paham ini meditasi buat minta maaf sama yang di sini. Nah, selang 5 menit alhamdulillah semuanya kembali kondusif. Sembuh itu teman kita yang tadinya hipo, dan kita benar-benar khawatir karena udah hiponya begitu ditambah lagi kesurupan, matanya juga cuma kelihatan putihnya doang. Berarti dia kesurupan kelihatan putihnya doang. Dan konon katanya di Cokro Suryo ini memang tempatnya kan ada prasasti Majapahit juga tuh, katanya di situ. Paginya alhamdulillah dia udah sehat, dan sakit kepala yang kita alami selama kemarin itu sembuh gitu aja. Dan rasa sakitnya tuh beneran sampai kayak ditusuk gitu di bagian belakang. Saya kira cuma saya aja, ternyata semua tim merasakan hal yang sama. Perjalanan pun ke puncak bahkan sampai turun ke bawah semuanya lancar aja, normal tanpa kendala. Sesampainya di rumah si Mbah daerah Solo, dibukalah semuanya. Si Mbah nanya, ada cerita apa di sana? Terus kita ceritakan semuanya. Nah, terus si Mbah bilang, kan udah dibilangin dari awal. Jadi kalau mau naik ke sana tuh jangan bawa apa-apa. Ya kita kan semuanya nggak ngerti. Ya akhirnya kita buka-bukaan tuh. Ternyata teman saya yang kena hipo itu pernah belajar dan punya hal itu, pegangan. Yang ikut dia katanya ada dan gak mau tinggal, maunya tetap ikut naik ke Lau. Jadi kalau si Mbah bilang analoginya gini, kalau kita mau ke sebuah tempat, ke rumah orang atau kemanapun, kita mau bertamu, terus kita datang bawa pengawal, kan tuan rumahnya juga jadi curiga. Ngapain lu datang bawa pengawal? Mau ngajak perang? Nah begitu. Jadi si temanku ini bawa yang pengawal dia. Dan yang di Lau ini gak terima, katanya begitu. Seolah-olah mau nantang, padahal niatnya mau silaturahmi. Nah akhirnya yang di belakangnya dia diinjek kepala dan lehernya katanya. Terus jadi efeknya kita semua sakit kepala. Yang paling parah teman saya ini, katanya begitu. Dan ini nyata banget, karena saya ingat pesan si Mbah.
Saya selalu ngingetin biar ditinggal aja, jangan dibawa-bawa. Dan katanya iya, udah saya tinggalin menurut versi teman saya ini. Yang itunya gak mau ditinggal, mau netep ngikut. Nah, pas baru mulai pendakian yang baru 30 menit di awal, dia itu kayak lihat rombongan bukan manusia, tapi rupanya jelek-jelek. Ada hewan, ada segala macem deh. Tapi dia diam aja. Nah, ini memang pengalaman naik ke Lau itu unik ya. Tiap saya naik ke Lau pasti ada aja ceritanya. Semoga aja ada yang bisa diambil hal baiknya dari cerita saya dan yang buruk tidak kita lakukan lagi dan menjadi pembelajaran yang berharga. Terima kasih. Nah, segitu aja yang bisa saya bacakan cerita dari Mas Alip. Kesimpulan dari cerita ini menurut saya sih, jika kita punya sebuah pegangan, entah itu keturunan, entah itu sudah punya dari lahir lah, lebih baik kita lepas dulu. Kalaupun tidak bisa lepas atau tidak tahu, mending tanya sama orang yang lebih pintar. Intinya, karena kita naik gunung itu kita bertamu, dan di situ tuh ribuan makhluk tuh ada. Dan satu hal lagi, doa sama ucapan dijaga. Segitu aja yang saya bacakan cerita dari Mas Alip. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah support kita. Mungkin episode kedepannya kita bakal bacain cerita-cerita sahabat urban semua. Jika teman-teman mempunyai cerita misteri, pengalaman horor di gunung, bisa kirim via email dan DM Instagram kita. Nanti ada di deskripsi kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami atau ada kekurangan. Nanti kalian bisa komen di bawah. Terima kasih buat semuanya sekali lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.